Nah, oke, jadi sekarang kita bakal ini ya, membahas soal trigonometri kelas 10 part 1. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, nomor 1 itu nyatakan besar suatu berikut dalam satuan derajat. Jadi ada si A, ada si B nih ya. Jadi 1/6 putaran sama 5/9 pi radian. Jadi gua tulis dulu 1/6 putaran tuh berapa derajat sih? Yaudah, konsepnya ya, 360 derajat itu berlaku untuk satu putaran penuh ya. Nah, di video sebelumnya gue udah jelasin ya, satu putaran. Oke. Nah, ya udah kalau 1/6 putaran itu ya udah ini bagi 6 kan? Ini juga bagi 6 dong. Berarti 360 dibagi 6. Sebentar, 360 dibagi 6 ya. Nah, sehingga hasilnya yaudah ini coret jadinya adalah 60 gitu, 60 derajat gitu ya. Ini 60 derajat. Sekarang gimana kalau 5/9 pi gitu. Nah, gue juga udah sini film sebelumnya, konsepnya itu gini aja, 360 derajat itu adalah 2 pi radian gitu ya. Nah, coba kalau ini gue bagi dua semuanya, bagi dua nih, dibagi dua. Dah, 360 bagi 2 kan 18 ya, 180 derajat itu sama dengan pi. Nah, karena kan 2 pi bagi pi itu bagi 2 tuh pi ya. Nah, ternyata pi ini senilai sama 180 derajat. Ya udah dong, kalau misalkan 5/9 pi, langsung aja lo ganti pi-nya dengan ini kan 180. Berarti 5/9 dikaliin 180 derajat. Udah gampang. Coret nih, coret ya kan. 18 bagi 9, 20 ya. Ya, jadi sehingga 20 dikali 5 itu menghasilkan 100 derajat. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah 100 derajat. Nah, soal berikutnya ya. Tentukan hasil dari A sama B ini ya. Jadi ada 14 derajat 39 menit 25 detik ditambah 32 derajat 44 menit 38 detik. Nah, gampang aja nih mah. Kalian tinggal jumlah aja, berarti belakang sama belakang ya kan. Terus tengah sama tengah, depan sama depan. Jadi kalian operasinya kayak biasa, kayak kalian hitung penjumlahan aja kayak biasa gitu ya. Jadi gue langsung operasi susun ke bawah aja nih ya. Di sini 14 berapa nih? 3925 ya. 39 nih 25 nih. Ditambahin sama 324438 gitu ya. Nah, nantilah gue tambahin simbolnya ya. Nah, gue jumlahin dulu. Sekarang 5 tambah 8 13 ya kan. Simpen 1 tambah 2 3 tambah 3 itu 6 ya. Jadi 63 detik. Terus di sini 39 tambah 4 nih. Berarti 9 tambah 4 berapa? 13 ya. Simpen 1 tambah 3 4 tambah 4 8 ya. 83 menit gitu. Nah, lalu 14 tambah 32, 4 tambah 2 6, 1 tambah 3 4 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 46 derajat, 83 menit 63 detik gitu ya. Nah, masih kan yang gue jelasin sebelumnya, kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu adalah 60 detik ya. Nah, sehingga ceritanya ini kan 83 ini kan sama ini kan menit sama detik ini melebihi angka 60. Nah, biasanya dalam derajat menit detik formatnya itu kita nggak boleh nulis lebih dari 60 gini. Nah, sehingga kita promosiin dari dari detik ke menit, dari menit ke derajat gitu. Nah, gimana caranya tuh? Oke. Jadi gua bakal ambil 63 ini dulu ya. Gua ambil 60-nya. Gua ambil 60-nya dari 63 untuk 1 menit ya. Gua pindahin nanti ke 83. Sehingga ini gua ambil 3, berarti tinggal 3 ya. 3 detik. 60-nya gua pindah sini jadi 1 menit. Sehingga 83 tambah 1 adalah 84 ya, ditambah 1. Nah, 84 itu sendiri 84 itu sendiri gue juga bisa ambil nih. Jadinya gua kurangin 60 jadinya sebentar. Gua ininya jadinya 24 ya. Karena kan 60-nya udah gua ambil gitu. Jadi ini berubah menjadi 24. Nah, sehingga ini 24 nih, 24
24 menit ya. Nah, yang tadi 60-nya itu 60 menitnya gua ambil buat 1 derajat, sehingga di sini tambahin 1 aja lagi. Jadi 46 tambah 1 adalah 47 derajat gitu ya. Jadi hasilnya adalah 47 derajat 24 menit 3 detik. Gitu. Jadi yang A itu hasilnya 47 derajat 24 menit 3 detik. Oke, yang B sekarang. Jadi gua hapus dulu nih ya. 35 2342 tambah 25 1457 dah. Operasiin aja sama kayak tadi ya. Jadi sini 35 23 sama 42 ya. Kalian jumlahin dengan 25 14 sama 57. Udah langsung cepet aja nih ya. Gue jumlahin 2 tambah 7 ini 9. Ini 99. Nanti kalian hasilnya ini berapa ya? Oke, jadi gue langsung aja ya. Jadi kalian bisa jumlahin sendiri. Nah, biar mempercepat aja. Jadi hasil akhirnya 60 derajat 37 menit 99 detik. Nah, ternyata ada nih yang lebih nih. Kalau 37-nya kan nggak masalah. Ini ternyata ada yang lebih 60 nih. Sehingga gue promosiin 60-nya. 60 detik ya menjadi 1 menit gitu ya. Sehingga gue tulis di sini. Jadi jawaban akhirnya 60 derajat. Nah, 37 nerima dari si ini. Jadinya 37 tambah 1 38 menit. Nah, 99 berkurang kan 60. Jadinya adalah 39 detik gitu. Jadi hasil akhirnya adalah berapa ya? 60 derajat 38 menit 39 detik gitu ya. Oke, soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B ya. Jika cos A-nya 10/26, nilai sin A-nya berapa? Ya udah, gua gambar nih segitiga nih. Siku-sikunya di B, berarti di sini B-nya. Nah, terserah kalian mau A atau C-nya di mana ya. Gua misalkan ambil di sini ya. ABC. Nah, cos A-nya 10/26. Artinya apa? Cos A itu. Cos A sini A ya. Berarti bawah sini dibagi ini kan. Nah, bawah samping A ini dibagi miring ini. Berarti ganti aja sama 10/26. Berarti definisinya 10/26. Nah, yang ditanyakan sin A. Sin A itu kan ini. Apa namanya? Depan sini dibagi 26 kan yang udah kita tahu. Coba, berapa nilai yang ini? Yang gua titik ini. Berapa sisi BC gitu. Ya udah, kalian pakai Pythagoras. Cuman kan ini kan angkanya gede nih. Biar gampang, lebih gampang lagi pakailah triple Pythagoras gitu. Nah, kalau misalkan nih ada sisi yang nggak diketahui, misalkan gue kasih garis ini 10 tadi ya, dan ini 26. Nah, kalian aja pakai konsep kesebangunan ya. Coba kalau gue bagi 2 semua, itu 5, belum tahu kita ya. 26 bagi 2 adalah 13. Nah, ini memenuhi nih konsep triple. Kalian masih ingat gak? Kalau ini 5, nih 13, berarti ininya 12. Gitu ya. Nanti kalian coba buktiin deh. Pakai rumus Pythagoras. Pakai teorema Pythagoras ya. Nah, gue juga jelasin cepet sini ya. Jadi ini triple Pythagoras. Nah, ini kan konsep kesebangunan 5, 12, 13 sebangun sama 10. Berapa nih? Sama 26 ya. Berarti ini kali 2 semua. 2 kali lipatnya. Berarti 12 ini 2 kali lipatnya berapa? 24. Jadi ini ada 24. Nah, finally nih kita ketemu. Sin A-nya berarti depan bagi miring. Ya udah, jawabannya 24/26 gitu. Kalau mau disederhanain silakan lah kalian ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, jika cos A adalah 3/4, panjang sisi AC-nya berapa nih? Coba AC nih, misalkan gue kasih tanda X deh. X gitu ya. AC. Nah, cos A-nya itu adalah 3/4. Pakailah definisi tadi ya. Kalau di sini A, ini B, ini C. Gua samain aja segitiga sama ya. Nah, cos A-nya ini definisinya 3 dibagi 4 nih kan. Bawah bagi miring sini ya. Nah, ternyata nilai dari ini sebangun sama ini ya, segitiga ini ya. Nah, sehingga kita bisa langsung aja kalau bawahnya 3, ininya 12. Beda berapa? 4 ya.
beda kali 4 gitu ya. 4 kali lipatnya, tadi segitiga nih 4 kali lipatnya ya. Nah, yaudah tinggal kalian aja. 4 kali 4 berapa? X-nya 16 cm ya. Jadi di sini jawabannya adalah 16 cm gitu. Oke, soal terakhir. Nah, Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara ya. Nomor 5 ini soalnya. Bagus memandang dengan puncak menara dengan sudut elevasinya 30 derajat. Jika jarak antara mata Bagus dan tanah 150 cm, tinggi menaranya berapa? Gitu. Oke, jadi biar lebih jelas, lebih paham, itu apa namanya? Gua gambarin dulu ya. Jadi ceritanya ini Bagus ya. Maaf kalau gambarnya kayak stickman gitu ya. Oke. Dengan sebuah menaranya sini, berarti gini, tinggi dikit lah ya, set gitu ya. Menara nih ceritanya nih. Dan jarak mereka berdua di sini sampai sini itu 80 meter gitu. Nah, Bagus memandang nih dengan puncak menara, dia pandang nih matanya Bagus, dia pandang puncak menara, set gitu. Dia pandang, dia lihat dengan sudut elevasi itu 30 derajat. Jadi sudut elevasi itu sudut yang diambil dari ini ya. Dari antara garis yang pas dia pandang ini dengan sumbu horizontal gitu. Jadi ini ke sini ini 30 derajat. Nah, jika jarak antara mata Bagus dan tanah 150 cm, jadi antara matanya sini sampai sini ya. Itu 150. Gua tulis di mana sini ya? Gua tulis pakai pena biru tua deh. Ini berapa? 150 ya senti. Tinggi menaranya berapa gitu ya. Nah, tinggi menara kan dari sini, tanah sini sampai sini kan. Lu bayangin deh, dari tanah sampai palanya si Bagus aja udah 150 cm. Berarti kita harus hitung lagi dari palanya si Bagus ini sampai puncak menara ya gitu ya. Nah, kalian masih ingat gak tentang konsep ini ya, kalau misalkan ini segitiga sama sisi ya, ini 2 gua belah ya kan, ini jadinya 1 sama 1. Nah, ini kan 60 ya kan, 60 ya. Nah, ini atasnya 60 kebelah 2 jadinya 30 ya. Nah, sehingga kalau gua ambil segitiganya gini ya. Jadi gini gua ambilnya, ini 60 derajat, ini 30 derajat gitu. Ini 1, ini 2. Nah, yaudah. Ini akar 3. Gue udah jelasin di video sebelumnya ya. Nah, kita samain aja sama si yang ini nih. Gue ambil segitiga yang ini nih. Nah, gue ambil yang ini ya. Nah, ceritanya kan dari sini Bagus sampai menara ini 80. Jadi gue anggap sisi ini adalah 80 meter gitu ya. Jadi gue gambar lagi di sini, set. Ini 30 ya, 30 derajat. Ini 80 meter nih. Nah, yang ditanya tinggi ini, yang kita harus kan cari yang ini kan. Yang ini. Nah, kita samain aja sama si ini, sama segitiga yang ini. Coba kita lihat. 30 sama 30 berarti 80 sama si 3. Ingat ya, kita pakai konsep kesebangunan. Namanya konsep kesebangunan tuh perbandingan sisinya itu tetap ya. Jadi, perbandingan antara menara dengan si Bagus itu 80 bawah per bawah sini ya, per akar 3 itu akan sama dengan perbandingannya antara ini, tinggi yang ini, tinggi dari palanya Bagus tadi ya sampai puncak menara itu dengan yang ini nih. Nah, karena kan ini 60 nih, aslinya kan ini 60 gitu. Jadi dia sebanding sama si 61-nya ini ya. Berarti gua anggaplah panjang ininya menaranya dari palanya Bagus sampai itunya X ya. Jadi X per 1 gitu ya. Jadi 80 per 3 itu sama dengan 1 per sama dengan X per 1 deh, maaf maksudnya ya. Nah, kalian gak usah pusing, nanti kalian coba sendiri di rumah, tinggal diputer aja nih segitiganya, diputer aja gitu ya. Nah, oke, gua hapus yang ini ya. Nah, jadi nanti hasil akhirnya kali silang aja, berarti kan 80 itu sama dengan akar 3X. Jadi X-nya itu 80 per akar 3. Dah ketemu dah.
Nah, tinggal kalian rasionalin aja nih. Bawahnya kan akar 3 kali aja dengan akar 3 per akar 3 gitu. Karena ini kan nilainya 1, kita boleh ubah bentuk tapi nggak boleh ubah nilai ya. Jadi atas kali atas, 80 kali 3 itu 80 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Nah, inilah hasil dari jawabannya gitu. Jadi kesimpulannya totalnya kan tadi kan ini 150 cm. Dan dari palanya bagus sampai puncak menara 80 akar 3 per 3. Jadi tinggi menaranya total 80 akar 3 per 3 meter ditambahin dengan 150 cm tingginya ya si bagus. Nah ini dia jawabannya ya. Terserah kalian mau ubah ke meter silahkan gitu. Jadi itulah jawaban dari nomor 5. Oke, sekian dulu dari video gua. Kalau misalkan kalian ada bingung silahkan kalian komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ya video ini, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman kalian semua. Oke, jadi kita lanjut di video-video berikutnya.